Halo teman-teman, setelah tadi pagi jam 7 kita udah bergerak dari salah satu penginapan di Muara Tebu ya. Sekarang kita sepertinya sudah berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Jadi kami sedang berhenti di salah satu rumah makan untuk sarapan dulu ya. Halo teman-teman, kita sudah selesai sarapan ini. Posisi sekarang jam setengah 10. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi. Semoga tidak ada kendala ya, karena di sana dapat info sering longsor. Mudah-mudahan perjalanan hari ini kita diberi kelancaran supaya tidak habis waktu banyak di jalan ya. Terus ikuti channel ini agar kualitas gambar kita semakin membaik. Halo teman-teman, setelah kita sarapan sudah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sudah melihat pemandangan bukit-bukit indah ini. Ini kalau kita lihat dari sandbooknya di atas, bahwasannya kalau mau ke arah Solok itu kurang lebih 10 kiloan lagi. Tapi karena kita mau ke Bukit Tinggi, kurang lebih jarak kita itu 160-an kilo lah, kurang lebih 4 jaman lagi lah kita baru sampai, karena kita juga stabil di kecepatan rata-rata 70 kilo per jam biar tidak pusing dan tidak mudah lelah di dalam interior. Nanti sepertinya kita bakal banyak pemandangan-pemandangan indah lainnya ya. Tetap stay di channel ini. Halo teman-teman, setelah kita berkendara kurang lebih 4 jam lebih ya, hampir 5 jam, kita sudah sampai di daerah Solo, Sumatera Barat. Untuk kondisi mobilnya ada cukup kotor ya. Ini rencana kita bakalan berhenti di Bukit Tinggi nih. Nah, ini kita beristirahat dulu lah sebentar, mungkin setengah jam ya, sambil cari cemilan dulu. Salah satu alasan kenapa kita pilih jalur di sini, satu karena memang lintas timur banjir. Yang kedua, info dari teman-teman itu pemandangan di lintas barat ini cukup oke gitu. Itu banyak pohon kelapa, sawahnya pun hijau-hijau, banyak pegunungan. Yang penasaran ini kita mau ke Danau Singkara ini. Selama ini kita di Medan hanya tahu jalan Danau Singkara. Nah, ini kita mau coba lihat gimana sih penampakan dari Danau Singkara. Kemungkinan kita akan beristirahat kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah di situ, sambil ngerilekskan badan. Ya lumayan terasa sedikit lelah lah di bagian pantat. Tapi itu wajar lah dalam perjalanan jauh. Buat teman-teman ini sekali-sekali bolehlah dicoba dengan keluarga naik mobil kan. Nah, ke Padang, pokoknya mau jalan jauh ke Jakarta sekali-sekali bolehlah, jangan asik naik pesawat melulu, tak punya kesan soalnya. Tapi kok lintas darat banyak itu kesan-kesannya. Kalau untuk situasi di jalan, mobil ini sudah cukup memadai lah. Cuman karena kemarin kita berada di sawit-sawit itu tidak terlalu rekomen. Tapi kalau misalnya dari Medan kita udah pilih jalur barat menuju Jakarta, harusnya tidak ketemu dengan jalan yang seperti itu. Nah, terus saksikan channel ini
dan terus dukung channel kita agar kualitas gambar kita semakin membaik. Kita sudah berada di Danau Singkara, lagi mau makan jajan sambil makan-makan dulu. Mirip-mirip Danau Toba juga ya, tapi kayaknya Danau Toba lebih luas. Keren nih, keren. Kalau begini aku jadi apa tuh, sibuk berusaha mengejar kejadian yang imajinasi merasa. Iya, selamat sore teman-teman. Kita sudah berhenti tadi untuk beristirahat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Ya, terus saksikan channel ini, banyak keseruan lainnya. Rencana sih kita akan berhenti di Danau Toba nanti bila kita udah sampai Sumatera Utara. Bukit-bukitnya sangat indah ya. Tapi kalau untuk cuaca sepertinya di sini panas. Lebih sejuk sedikit lah di Danau Toba. Tapi kalau dibandingkan dengan Brastagi masih lebih dingin Brastagi menurut saya ya. Mungkin bagi teman-teman juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa Danau Toba itu udah nggak sedingin dulu gitu. Oh, ini baru keren cow. Jalannya langsung berpas-pasan sebelah-sebelah dengan danau ini. Karena kita posisi satu jalur arah pulang ke Medan, kita lihat kan nggak pernah nih kita ke Jam Gadang di Bukit Tinggi. Akhirnya kita singgah sebentar lihat Bukit Tinggi itu di Jam Gadang aja. Jadi posisinya kayak ini seperti tempat wisatawan lokal ini ya. Ada salah satu swalayan juga, banyak juga pedagang-pedagang asongan, aksesoris dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang ada posisi melintas ke sini bisa juga lah disinggahi, tapi kayaknya lebih enak sore-sore gini ya kan, karena cuacanya juga enak gitu. Wis, kita sampai di jembatan Limpape. Limpape ya. Limpeh. Ini Limpape ini artinya apa ya? Buat teman-teman yang mungkin ada orang Padang yang nonton video ini, sebenarnya nama Limpape itu apaan gitu, karena kita kan nggak tahu nih. Baru pertama kali kita berada di Bukit Tinggi ini. Sebelumnya kita nggak pernah kan. Menambah pengalaman baru lah tentunya. Halo sob, kembali lagi sob di channel saya William Lim 25. Terakhir kita take video itu kurang lebih ada sekitar 3 jam lebih ya. Kita nih sekarang udah agak gelap nih. Posisi jam 21:18 menit. Kita melewati lintas barat di Jalan Bermula, kurang lebih 79 kilo lagi dengan jarak tempuh 2 jam. Jadi di jalan ini sama sekali tidak ada mobil ya. Lampu jalan juga tidak ada. Hanya kita yang melintasi ini. Mungkin ada beberapa 1-2 mobil aja. Seram ya, pasti seram. Cuman ini memang salah satu jalan yang harus kita lewati menuju pulang. Jadi road trip kita kali ini sangat banyak tantangan ya. Melewati jalan hancur, jalan gelap, gunung, membelah gunung di gelapnya malam. Gunung yang mana sekarang nih? Jadi kita dari tadi kurang lebih sebenarnya kita udah cukup lelah karena disisip-sisip dengan cerita-cerita lucu. Kurang lebih adalah 1,5 jam cerita lucu. Jadi capeknya tuh hilang. Nah, nanti ini kita akan coba mencari cerita-cerita lucu lagi ya. Semoga perjalanan kita hari ini tidak ada longsor, tidak ada hujan, biar kita tidak terkendala lagi. Karena nggak lucu juga
jarak tempuh 2 jam jalan seperti ini, semisalnya lah, sesial-sialnya lah adalah terjadi hal yang tak diinginkan, contohnya longsor. Kita mau nginap di mana coba? Nggak ada rumah-rumah warga di sini. Jadi sangat-sangat mengerikan tentunya. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, tadi malam kita sudah menginap di salah satu hotel nih. Nah, salah satu hotel di Kota Penyambungan. Tempatnya lumayan lah. Dari hotel-hotel yang kemarin kita berhenti di jalan lintas, hari inilah yang paling lumayan. Kita akan terus melanjutkan pulang. Jadi hari ini kita akan sampai di Medan. Terus ikuti perjalanan kita ya. Mai, ini yang ditutupnya nggak rapat jadi tutup saus. Kita mau panasin dulu mobil Mercedes-Benz CLA-nya ya. Inilah suara cool start dari Mercedes-Benz CLA 45S, one man one engine. Wih, luar biasa. Di sini ada mode berkendara, setelan suara knalpot, idling stop. Di sini layar entertainmentnya. Di sini tombol-tombol dari layar MID dan cruise control. Keren. Kita akan melanjutkan perjalanan pulang hingga ke Medan hari ini. Thank you. Banyak gunung-gunung cantik nih ya di daerah penyambungan ya. Jadi kita hari ini akan melintasi jalur Parapat, karena setelah komunikasi dengan teman, kalian harus lewat kota Padang Sidempuan, habis itu masuk Sipiro. Cuman kita agak-agak ngeri, Batu Jomba itu kan di Sipiro. Terakhir kayaknya udah diaspal, harusnya sih udah gak ada masalah ya. Mudah-mudahan hari ini perjalanan kita lancar, biar tidak terlalu terasa lelah. Oke teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman. Bro, kita ini berada di Jalan Sipiro ya, Tapanuli Selatan. Kita melewati Jalan Batu Jomba yang kemarin viral nih. Terima kasih buat Bapak anggota DPR RI, Bapak Musa Rajeksa ya, yang kemarin komplain di gedung DPR kemarin. Akhirnya sekarang jalannya sudah dibuat ya. Sudah aspal, tapi memang perlu bersabar sedikit karena masih tahap pengecoran ulang ini. Ya, untung kita hari ini jalan tidak seperti di video-video yang kita lihat beberapa waktu lalu ya, sangat ngeri nih. Aduh, penasaran juga di bawahnya seperti apa. Tapi memang betul lah, ini jalanan aspal aja udah kayak gini ngerinya, apalagi kemarin jalan bebatuan gitu kan. Ngeri-ngeri. Halo, selamat siang teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di Tarutung. Setelah kita berkendara dari jam 8 pagi, ini jam 1. Akhirnya kita mau beristirahat sebentar sambil makan siang di salah satu rumah makan di Tarutung. Jadi hari ini kita sudah pasti sampai di rumah ya, di Medan ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti konten kita dari awal kita jalan dari Jakarta sampai di Medan. Tetap lihat, rencana kita sih bakal berhenti di Bukit Gibeon ya untuk mandi sebentar, biar badan kita fresh lagi, oke? Halo, selamat sore teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Bukit Gibeon. Kita akan berenang sebentar ya di sini ya. Mungkin ini akhir dari perjalanan kita.
Karena kita sudah menempuh jarak kurang lebih 2000 km dari Jakarta, lintas timur, lintas tengah, lintas barat. Mungkin ini video terakhir dari kita. Buat teman-teman terus ikuti channel kita ya, supaya kualitas gambar kita semakin membaik. Nah, ini kali ini saya ada challenge nih buat subscriber. Menurut teman-teman, setelah kita dari Jakarta ke Medan, kira-kira selain konten jual beli, apalagi yang menurut teman-teman tuh bagus, boleh kasih saran nih. Nah, nanti setelah video ini tayang, teman-teman jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya melalui sosial media ataupun nonton bareng keluarga di TV rumah. Salah satu opsi apabila kalau kita sedang lelah, apalagi perjalanan jauh kan, berenang adalah salah satu upaya supaya kita dengan cepat mengatasi lelah. Tadi saya badannya sangat lelah, begitu masuk ke dalam air semua rasa capek udah hilang. Jadi tetap semangat teman-teman, awali dengan perjuangan. Semoga di tahun 2025 ini kita akan lebih sukses dibanding dengan tahun sebelumnya. Dadah.